telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yusuf Tarigan. Selamat siang Ustadz. Kebetulan di sini siang ya Ustadz ya. Selamat siang. Sore malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita saat ini Ustadz Yusuf Tarigan yang akan menyampaikan maklumat-maklumatnya kepada kita semua yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar antum, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Tarigan, saya ingin sedikit memberikan beberapa mukadimah karena tema kita pada hari ini Ustaz itu tentang apakah Tuhan perlu dibela? Pertanyaan itu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini Ustaz, kita di satu sisi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna dari segala aspek. Sementara kita hambanya adalah sesuatu yang penuh dengan kekurangan. Artinya sebetulnya apa makna daripada apa sih yang dimaksud membela Tuhan dan setelah itu mungkin apakah kita harus membela Tuhan yang mana kita sendiri itu butuh kepada Tuhan dan dia adalah sesuatu yang sempurna yang secara zahir, secara nampak tidak perlu kita bela. Itu bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihi al-muntajabin al-ma'sumin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berkaitan dengan pembelaan terhadap Tuhan yang memang isu ini bukan isu baru sebenarnya. Bahkan sudah sejak lama yang kita kenal dengan istilah kalam kadim. Kalau di pembahasan ilmu kalam itu dalam pembahasan ilmu teologi, akidah, pembahasan tentang ini sudah pembahasan yang sejak dahulu sudah digulirkan tentunya. Namun sebelum menjawab apakah Tuhan itu perlu dibela dan mungkin nanti akan ditanya terus bagaimana bentuk pembelaannya, saya kira perlu seperti yang Anda sampaikan bahwa apa sih maksud dari pembelaan Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yakni apa yang dimaksud dengan pembelaan Tuhan, kita perlu mengutarakan beberapa mukaddimah. Mukaddimah yang pertama bahwa adanya Tuhan di alam semesta ini, di alam nyata yang wujud itu ada Allah Ta'ala yang kita sebut dengan wajibul wujud. Dan itu sudah dibuktikan di pembahasan akidah tentunya. Kemudian mukadimah yang kedua, bahwa Tuhan yang kita katakan dengan wajib wujud itu dia memiliki segala kesempurnaan. Segala sifat dan segala kesempurnaan yang mungkin bisa berlaku bagi Tuhan, maka bagi Tuhan itu bersifat pasti, darurah. Dengan demikian, maka ketika Allah Ta'ala
itu maha sempurna dan memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, tentunya melazimkan dia tidak membutuhkan pada selain dirinya. Iya, betul. Karena kalau seandainya dia butuh kepada selain dirinya, maka kesimpulan yang akan kita ambil berarti Tuhannya itu tidak sempurna, karena dia masih butuh kepada selain dirinya. Dan ini mustahil. Ini pengantar pertama. Sampai di sini kita menyepakati bahwa Allah Ta'ala itu dia maha sempurna dan dia tidak butuh pada selain dirinya. Yang kedua, karena Allah Ta'ala itu maha sempurna, di mana dia juga adalah sebab sempurna, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa darinya itu akan tercipta makhluk. Bukan karena Allah itu butuh kepada makhluk. Karena kalau Allah butuh kepada makhluk, meniscayakan juga pembahasan yang tadi yang kita katakan, berarti dia butuh kepada makhluknya. Namun keniscayaan adanya makhluk dan keniscayaan adanya ciptaan itu adalah kelaziman dari kesempurnaan dia. Tapi kalau kita memperhatikan beberapa dohir dari apa yang kita baca dalam ayat Al-Quran, iya, misalkan seperti ayat itu seperti nampaknya Tuhan ini seakan-akan butuh. Betul. Nah, berkaitan kita katakan bahwa pengantar pertama yang sudah kita sepakati bahwa Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada siapapun. Kemudian kita katakan bahwa bahkan keniscayaan adanya penciptaan itu bukan karena kebutuhan Tuhan terhadap makhluk, melainkan apa? Melainkan adanya penciptaan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian dikarenakan kesempurnaan Tuhan. Justru kalau Tuhan itu tidak mencipta justru tidak sempurna. Kenapa? Karena kita katakan bahwa Allah Ta'ala itu illatul ilal. Dia itu sebab sempurna, dia sebab tamam, dia sebab paripurna, dia sebab segala sebab. Nah, ketika dia sebab segala sebab, maka yang namanya sebab meniscayakan adanya makhluk, adanya akibat. Kalau seandainya dia sebab sempurna namun tidak ada akibat, berarti dia bukan sebab sempurna. Kalau dia bukan sebab sempurna, berarti Tuhan tidak sempurna. Nah, namun ini bertentangan dengan kesimpulan yang kita sudah dapatkan tadi bahwa Allah Ta'ala itu maha sempurna. Nah, kemahasempurnaan Tuhan itu meniscayakan adanya ciptaan. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak mencipta jin dan manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Ini kan seakan-akan zahir dari tersuratnya secara tampakan lahiriahnya ayat menunjukkan bahwa Tuhan butuh kepada penyembahan itu. Kenapa? Karena tidak aku cipta jin dan manusia kecuali illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Berarti Tuhan butuh disembah. Karena Tuhan butuh disembah, maka dia mencipta. Kan begitu? Orang akan mengatakan kalau seandainya Tuhan tidak butuh disembah, dia tidak akan mencipta. Nah, dia mencipta karena dia butuh disembah. Jawaban kita terhadap, dan ini bisa dirujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ada, bahwa penciptaan itu kebutuhannya bukan kembali ke Tuhan, namun kebutuhannya kembali kepada makhluk. Kalimat ini bisa difahami dari pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa
penciptaan itu, Allah Ta'ala mencipta itu bukan karena Allah Ta'ala butuh untuk disembah, namun agar ciptaan itu bisa sampai pada kesempurnaan. Agar ciptaan itu bisa sampai kepada kesempurnaan. Ini makna daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini pengantar yang kedua, bahwa penciptaan itu sebuah keniscayaan. Ketika Tuhan mencipta makhluk, maka dan tadi tujuannya kita katakan itu untuk kesempurnaan si makhluk tersebut, yang kita nyatakan dalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni kalimat istirja istilahnya, yakni untuk bisa kembali kepada Tuhan dalam keparipurnaannya. Ini meniscayakan hikmat Tuhan, meniscayakan adanya perangkat sehingga makhluk-makhluk ini itu bisa kembali dengan benar. Sebagaimana misalnya kalau saya mau pergi ke sebuah daerah di mana saya tidak tahu dengan benar jalan ke sana bagaimana, maka saya membutuhkan GPS, saya membutuhkan peta, saya membutuhkan petunjuk jalan misalnya. Dalam hakikat penciptaan juga demikian. Kembalinya kita untuk menuju kesempurnaan itu bukan hal yang mudah. Maka darinya Allah Ta'ala memberikan perangkat-perangkat kepada kita sehingga kita bisa kembali dengan benar. Salah satu perangkatnya apa? Salah satu perangkatnya itu syariat, agama. Namun agama ini itu tidak bisa serta-merta langsung diberikan kepada makhluk. Maka dibawalah oleh utusan yang disebut dengan Rasul, di mana Rasul ini sebagai pembawa pesan-pesan ilahi untuk disampaikan kepada makhluknya, di mana dengan bimbingan para nabi, bimbingan para Rasul ini, makhluk-makhluk Tuhan itu akan bisa kembali menuju hakikat kesempurnaan itu sendiri. Ini mukadimah yang ketiga. Nah, lalu kita mengatakan adapun yang kita maksud membela Tuhan, yakni dengan menegakkan syariat itu, dengan menghidupkan syiar-syiar Islam itu, dengan menghidupkan kembali ajaran-ajaran itu. Ini yang kita maksud. Yani kita tidak bisa mengatakan bahwa maksudnya membela Tuhan, yakni si zatnya Tuhan itu yang mau dibela. Kenapa? Karena di pembahasan pengantar yang pertama kita sudah katakan bahwa Tuhan maha sempurna. Tuhan nggak butuh bantuan siapapun. Ditambah lagi bahwa Tuhan tidak punya kebutuhan kepada kita. Dalam penciptaan Tuhan tidak punya kebutuhan kepada kita. Maka maksud daripada pembelaan terhadap agama Tuhan, terhadap Tuhan itu yakni menegakkan syariat, mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan, menghidupkan kembali ajaran-ajaran Tuhan. Ini yang kita maksud dengan membela Tuhan itu. Bahkan dan mungkin Ustaz Afwan, dalam konteks itu pun apakah memang harus kita membela, dalam artian tadi kan antum katakan bahwa kalau zat kita sudah sepakat tidak bisa. Iya. Tapi apakah memang benar harus kita membela dalam sisi menegakkan keadilan apa gitu? Padahal kan itu sendiri bisa Tuhan lakukan kalau Tuhan sempurna gitu. Ini yang tahap pertama tadi kita sudah selesai bahwa maksud daripada membela Tuhan yakni menegakkan syariat, menegakkan ajaran-ajaran Tuhan, menyebarkan nilai-nilai ajaran Tuhan. Nah, masuk pertanyaan kedua itu, apakah kita harus membela Tuhan dengan cara menegakkan syariat, dengan cara menyebarkan nilai-nilai Islam? Kita mengatakan iya harus. Lalu antum bilang iya kan Tuhan itu maha sempurna. Kita bilang betul, dan itu adalah pondasi kita.
Sehingga dengan pondasi ini kita mengatakan bahwa pembelaan kita terhadap Tuhan dengan yang kita maksudkan itu adalah menegakkan agama, mengamalkan ajaran-ajaran, menyebarkan nilai-nilai ilahiyah itu tujuannya bukanlah kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena di awal kita sudah bahas bahwa Tuhan tidak ada kebutuhan apapun terhadap makhluk. Maka kembalinya ini semua adalah kepada makhluk tersebut. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan, apakah kita butuh terhadap hal itu? Kita bilang iya butuh. Dan itu sebuah keniscayaan. Ya, contoh misalnya, adakah satu makhluk di muka bumi ini yang tidak butuh pada keadilan? Tidak ada. Semua orang berakal. Semua orang berakal akan mengatakan kami butuh kepada keadilan. Bahkan mereka-mereka yang berbuat zalim sekalipun. Orang-orang yang berbuat zalim sekalipun ketika dia dizalimi dia tidak mau. Dia akan mengatakan saya butuh keadilan. Padahal dia orang yang zalim. Amerika sekalipun, Amerika Israel tujuannya keadilan. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Yakni mereka memahami keadilan itu yakni untuk kepentingan pribadi. Yang mereka pahami keadilan adalah di mana saya bahagia sekalipun orang susah. Itu mana keadilan bagi mereka. Pokoknya saya aman, orang lain susah. Pokoknya ini semua dunia ini adalah milik saya dan orang lain itu tidak punya hak di muka bumi, kan begitu. Tentu bukan ini makna hakiki keadilan. Keadilan yakni di mana orang berdasarkan kualitas, berdasarkan potensi dia mendapatkan hak sebagaimana potensi tersebut. Contoh misalnya ketika saya adalah orang Indonesia, maka saya punya hak untuk hidup nyaman dan saya punya hak terhadap negara saya. Sehingga ketika ada bangsa lain, ada negara lain ingin menginvasi, ingin mengambil alih kedaulatan negara saya akan mengatakan kamu tidak punya hak. Ini hak kami, ini negara kami, ini bangsa kami. Itu yang kita pahami dari keadilan, yakni bahwa setiap orang itu berdasarkan potensinya masing-masing dia berhak mendapatkan hal-hal yang berdasarkan potensi itu. Sebagaimana misalnya kalau kita punya gelas ukuran 2-3 cm, maka kita punya hak untuk mendapatkan air sebanyak 2-3 cm itu. Kalau kita punya lebih besar, maka kita juga punya hak untuk mendapatkan itu. Artinya keadilan yang diinginkan oleh Islam khususnya itu keadilan yang bukan bersifat pada kepentingan pribadi. Enggak bisa. Terkadang kita melihat bahwa orang mengatakan saya mau berbuat sebuah keadilan, saya mau menyebarkan sebuah keadilan, tapi justru dengan jalan-jalan kezaliman. Oke. Ya, misalnya dia mau menyebarkan ajaran agama, tapi dengan cara ekstrim, dengan cara brutal, dengan cara paksaan. Dia mau menggemakan syiar-syiar Islam tapi justru mengganggu orang lain, pakai sound system sekuat-kuatnya, di mana sebagian orang itu mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang justru mendengar sound system yang begitu kuat justru mengganggu kesehatannya. Islam tidak mengajarkan demikian. Kita dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau demikian ini bukan rahmat lil alamin. Kelakuan-kelakuan seperti ini justru tertolak di dalam Islam. Ini yang anak kira, dan banyak oknum mengatasnamakan agama, mengatasnamakan syiar Islam, tapi untuk kebutuhan pribadi, untuk urusan perut pribadi, untuk urusan kesenangan, kemewahan pribadi. Sebagaimana kita banyak melihat para tokoh yang mengatasnamakan Islam kemana-mana membawa slogan-slogan Islam, membawa slogan sedekah, membawa slogan hormat kepada kiai, kepada ulama dan sebagainya. Di satu sisi juga dia mengajarkan saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling melihat tetangga kalau sakit
diiadah, dijenguk kalau ada saudara yang kesulitan dibantu. Tapi kita melihat dia sendiri menggunakan mobil mewah, dia sendiri rumahnya gedong, dia sendiri tinggal di rumah ber-AC dan sebagainya, di mana secara kontras rumah yang ada di sebelahnya itu rumah gede, itu rumah yang sudah reot. Ini kan orang akan mengatakan, kenapa kok tokoh agama demikian? Dia punya mobil bagus, dia punya rumah gedong, dia punya segala macam infrastruktur yang luar biasa, tetapi justru di sebelahnya ada rumah yang gubuk, yang reot, yang sudah mau tumbang, dan juga di sekelilingnya justru orang-orang fakir. Ini menandakan bahwa keadilan tidak berjalan. Padahal seharusnya yang namanya tokoh agama, yang namanya pembawa syariat, penyebar syariat, yang namanya pembawa pesan-pesan Tuhan, para ulama ini kan dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Yani apa? Yani kita ini sebagai pembawa pesan-pesan Tuhan dari para nabi itu. Yang tentunya para ulama ini sebagaimana nabi dalam seluruh perjuangan kehidupannya itu hendak menegakkan keadilan, maka tentunya para tokoh agama juga demikian. Kita tidak bisa melihat ketimpangan tokoh ulamanya pakai mobil mewah, pakai motor gede misalnya, ada mobil yang merek luar, ada motor Ferrari atau apa lagi Ducati, sementara masyarakatnya yang ngasih, yang nyumbang sehingga dia bisa beli itu petani yang pendapatannya per hari cuma 10-20 ribu. Para tokoh agama yang kesana kemari naik mobil mewah, kesana kemari dijaga, dielu-elukan, yang menghidupi dia, yang nyumbang dia itu justru petani-petani yang pendapatannya 10, 20, 30 ribu per hari, kalau bisa dapat 30 ribu per hari. Lalu si tokoh agama dengan tanpa rasa malu mengatakan kita harus menegakkan keadilan. Ini dulu adil di sini dulu, kamu ngapain jauh-jauh menegakkan keadilan? Kamu jangan pernah berharap bahwa bisa menegakkan keadilan di seluruh dunia sebelum diri kita. Kalau di poin terendah saja tidak bisa. Kenapa? Karena syarat untuk bisa menegakkan keadilan di seluruh dunia itu dimulai dari satu titik dulu. Lah kalau satu titiknya itu zalim, tidak akan, bagaimana bisa keadilan di seluruh dunia itu bisa tercapai kalau di satu titik itu masih ada kezaliman? Ya, ini bagaimana bisa kamu mau menyuarakan keadilan di muka bumi sementara kamu saja sama orang sekitar itu masih zalim? Sedikit Ustaz Afwan, mungkin kalau kita ingin mengetahui perjalanan hidup Nabi sendiri itu apakah ada kisah atau cerita bahwa Nabi hidup dengan kemegahan atau kemewah-mewahan atau gimana? Berdasarkan beberapa riwayat yang kita bisa rujuk, termasuk dari Sirah Nabawiyah, dikatakan bahwa Nabi itu makannya saja itu biasanya hanya korma. Terkadang juga satu hari berpuasa. Kita melihat bahwa Nabi di Sirah Nabawiyah dikatakan konsumsi makanannya juga hanya korma, yakni makanan yang dimakan oleh masyarakat setempat. Dan kalaupun beliau mendapatkan rezeki, itu dibagi secara bersama, dimakan bersama oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk yang biasa berkumpul di dalam masjid. Dan juga beberapa kejadian beliau justru menahan rasa lapar. Juga kita melihat bahwa Nabi berpakaian dengan pakaian yang seadanya. Di Sirah Nabawiyah juga dikatakan Nabi tidak pernah menggunakan hal yang justru di dalam syariat kita dikatakan kita tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu yang mencolok mata. Dalam artian apa ini? Dalam artian pesona kita, yakni
pakaian dan penampilan kita itu mencolok mata. Seperti apa? Seperti menggunakan jam tangan yang terlalu mewah, yang bukan standar kehidupan kita. Misalnya seorang Yusuf yang pendapatannya per bulan misalnya 200, 300, 400 ribu, lalu pakai jam yang harga 10 juta karena pemberian orang. Iya, karena pemberian orang, tapi ini bukan standar kehidupan kita. Maka itu tidak layak Yusuf pakai. Atau misalnya menggunakan baju yang mewah, atau menggunakan mobil yang mewah, di mana kita tahu bahwa penghasilan kita tidak mampu untuk itu. Artinya di Islam sendiri ada standarisasi. Ada standar, istilahnya syak. Apa bedanya standarisasi di Islam dengan standarisasi di Barat? Barat sendiri punya standarisasi. Standarisasi di Barat itu kan standarisasi ekonomis ya. Misalnya contoh, ketika saya mau masuk dalam sebuah komunitas di mana itu bukanlah standar kehidupan saya. Kalau dibarengkan gitu, itu bukan standar kehidupan saya. Yani saya, kehidupan saya itu tidak bisa untuk beli iPhone, untuk beli mobil mewah dan sebagainya, itu tidak bisa. Tetapi saya mau dipandang sebagai orang yang eksklusif, sebagai orang yang punya nilai. Maka saya akan memaksakan diri. Bisa saja saya dengan mencuri, bisa saja saya dengan menipu atau mengambil hak orang lain, dan sebagaimana caranya sehingga saya bisa naik kasta. Standarnya itu ekonomis. Artinya pengakuan dari orang. Pengakuan dari orang. Kalau di Islam, kalau di Islam itu justru khususnya untuk para tokoh agama dikatakan berbajulah kalian sebagaimana bajunya umat di zaman itu. Yani kalau umatnya demikian dalam standar menengah, ya kalian juga hidup dalam mapanan itu. Jangan sampai masyarakatnya itu di bawah standar, lah dia hidup di atas rata-rata. Ini jomplang dan ini tidak layak menjadi panutan. Misalnya lagi ketika para murid-muridnya, para orang-orang yang hadir dalam kelas-kelas kajian-kajian dia adalah orang-orang yang misalnya berpekerjaan yang semrawut, yang hari ini ada, besok ada. Lalu dia dengan tanpa rasa malunya pergi ke pengajian tersebut menggunakan mobil mewah, menggunakan pakaian luks, menggunakan motor mewah, menggunakan gaya-gaya yang eksklusif. Ini tentu di dalam ajaran Islam ini tidak dianjurkan. Kita dianjurkan untuk hidup sebagaimana di tengah masyarakat. Di sebuah riwayat dikatakan pakaian terbaik adalah pakaian umat di masanya. Nah, kalau di masa umat kita ini pakaian standar kehidupan masyarakat menggunakan baju biasa, ya sudah, kita baju biasa. Kenapa harus pakai baju yang harga jutaan? Justru itu akan menarik perhatian, mencolok perhatian. Begitu juga kalau misalnya di kehidupan, di tengah kajian kita itu bahwa orang kehidupannya standar, maka hiduplah dengan standar. Kalau kamu mau berfoya-foya, maka nikmati di dalam kamarmu sendiri yang orang tidak bisa lihat. Mau makan apa saja terserah kamu di kamarmu sendiri yang orang tidak bisa lihat. Jangan sampai kamu kenyang dan tetanggamu hanya mencium baunya saja. Itu sangat menyakitkan. Yani kamu kenyang dan tetanggamu mendengar dentuman genderang dari piring dan sendokmu. Nah, itu sangat jauh dari keadilan. Jadi tadi antum sampaikan bahwa keadilan itu tujuan daripada pembelaan terhadap Tuhan itu tidak kembali kepada Tuhan, kebutuhannya. Antum mengatakan bahwa itu semua kembali kepada makhluk. Kembali kepada makhluk. Benar. Nah, contohnya tadi yang kita katakan bahwa kalaupun kita membela Tuhan, yakni kita menegakkan keadilan, itu dengan tujuan makhluk itu yang bisa merasakan keadilan. Wa illa Tuhan tidak butuh keadilan itu. Tuhan maha sempurna, ngapain? Tetapi kita menegakkan keadilan, kita menegakkan syiar-syiar Islam. Apa saja syiar Islam itu? Salah satunya saling tolong menolong. Ketika salah satu syiar Islam adalah saling tolong menolong,
Siapa yang menolong, siapa yang ditolong? Yang menolong adalah manusia, yang ditolong adalah manusia. Iya. Ketika dikatakan saling bantu-membantu, yang membantu manusia, yang dibantu adalah manusia. Ketika dikatakan saling menutup aib, yang menutup aib adalah manusia, yang ditutup aib adalah manusia. Ketika dikatakan saling tegur sapa, saling salam, yang mengucapkan salam pertama mustahab, menjawab salam wajib, itu kan menegakkan syiar Islam. Ini siapa? Kembalinya kemana? Ke manusia. Yani ketika manusia menegakkan ajaran itu, kan enak. Ketika ketemu saling senyum, saling lempar senyum, mengucap salam, halo, assalamualaikum, sehat. Kan adem. Coba antum bayangin kalau gitu, buka pintu rumah, langsung ketemu orang, apa lo? Ini baru pagi-pagi jam 7 kita mau cari kerja, mau cari rezeki Tuhan, udah diperhadapkan dengan kondisi demikian, kan bikin puyeng, bikin buyar keadaan. Artinya syiar-syiar yang kita mau tegakkan, yang kita katakan membela Tuhan, yakni menegakkan syiar-syiar itu, yang akan menikmatinya adalah manusia. Kalau keadilan di muka bumi ini terjadi sebagaimana itu juga adalah amanah dari undang-undang kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan dikatakan bahwa Indonesia ini hendak menghapus segala penjajahan di muka dunia. Yani apa? Yani menginginkan keadilan di muka dunia. Semua orang semua, yani apa? Para tokoh bangsa kita menyadari di zaman itu sudah menyadari bahwa yang namanya keadilan itu adalah fitrah bagi seluruh manusia, mau dia orang baik, mau dia orang buruk. Jalan satu-satunya apa? Jalan satu-satunya adalah menegakkan keadilan di muka bumi. Yang tentunya dengan tegaknya keadilan di muka bumi, maka masyarakat yang akan mendapatkan manfaatnya. Manusia di muka bumi yang akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, sentosa, bahagia. Mau dia beragama ataupun tidak beragama. Mau dia beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Buktinya di zaman Nabi juga kan tidak semua orang Islam. Di zaman Nabi ada juga yang non-Muslim, ada Yahudi, ada Kristen. Dan mereka hidup dalam tatanan syiar Islam itu. Bahwa tegaknya keadilan. Bahkan ketika ada hak orang non-Muslim yang diambil, maka dia bisa menuntut kepada Nabi bahwa hak saya diambil oleh si fulan, sekalipun yang mengambil adalah Muslim. Artinya apa? Keadilan itu ketika orang sudah masuk dalam dimensi keadilan, maka dia akan sudah tidak, agama itu sudah bukan batasan lagi. Yani kamu masuk dalam skala keadilan, maka kita berlaku sama. Mau kamu pejabat ataupun bukan. Kan terkadang di sebuah negara, ketika dia pejabat atau anaknya pejabat atau ketika dia keluarga pejabat, ketika ada masalah lalu naik dalam pengadilan, maka kita sudah bisa menghitung siapa yang menang. Dan itu pun terjadi di sebuah negara demikian, di beberapa negara. Namun perlakuan yang justru kontras itu diperlihatkan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Ketika barangnya itu diambil oleh non-Muslim, seorang Yahudi pada waktu itu. Pada saat itu dia sebagai seorang khalifah. Yani pada saat itu Amirul Mukminin adalah seorang khalifah dan barangnya diambil oleh seorang Yahudi. Lalu melapor ke hakim, yani ke pengadilan. Di pengadilan dipanggillah si orang Yahudi itu dan dipanggil juga Amirul Mukminin alaihissalam. Di sidang lalu ditanya Amirul Mukminin, kamu punya bukti enggak? Dia bilang enggak punya. Enggak punya bukti bahwa si fulan itu yang mengambil. Lalu si hakim ini mengatakan, kalau gitu saya enggak bisa menyalahkan dia, maka tuntutan kamu saya batalkan. Setelah itu Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan, ahsan, kamu sudah benar, harus begitu. Jadi jangan pandang saya sebagai khalifah, sebagai pemimpin tertinggi negara ini, enggak. Bahwa di hadapan hukum saya pun sama seperti dia.
Yani di hadapan hukum tidak ada lagi saya ini sebagai seorang pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah kaum, pemimpin sebuah kabilah, pemimpin sebuah partai, kelompok. Harus disemewakan gitu kalau gitu. Berlaku sama. Ya ini kamu punya dalil atau tidak, kamu punya bayinah atau tidak, kamu punya bukti atau tidak. Kalau enggak, nggak bisa. Dan kalau kamu bersalah, maka mau kamu pemimpin sekalipun kita akan adil. Kita berharap bahwa keadilan ini khususnya di negara kita tercinta, kita berharap keadilan ini bisa berlaku sehingga masyarakat akan melihat bahwa para pejabat dan para pemimpin negara kita, mereka benar-benar menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka dan dipertegas oleh undang-undang. Kita akan melihat bahwa para pejabat kita ini sebagai orang yang amin, sebagai orang yang menjalankan amanah kedaulatan dengan benar, insya Allah ta'ala. Begini Ustaz, tadi antum sempat sampaikan juga bahwa terkait dengan menegakkan keadilan atau bagaimana cara kita membela Tuhan, yaitu menegakkan syariat, menegakkan keadilan, menegakkan nilai-nilai ilahi. Yang menjadi pertanyaan adalah, tadi juga sebetulnya antum sudah sampaikan itu, bahwa Islam tidak menerima cara-cara yang di luar koridor. Artinya Islam sendiri dalam menyampaikan hal-halnya itu selalu pada niat yang baik dan cara yang baik, kan begitu Ustaz? Cuman kalau kita perhatikan orang-orang yang berteriak pada penegakan keadilan, khususnya mereka-mereka yang membawa alma mater Islam, justru mereka mengatakan bahwa Nabi itu tegas kepada syariat. Nabi itu ketika ada orang yang misalnya melakukan sesuatu yang di luar syariat, Nabi akan tegas pada hal itu. Ana ingin menyampaikan bahwa seolah-olah itu dijadikan pembenaran oleh mereka terhadap anarki mereka, ekstremisme mereka, atau apa-apa yang mereka lakukan, seolah-olah Islam itu pokoknya ketika ada kezoliman ya kita harus melakukan suatu penegakan yang itu baik itu yang itu tidak dilihat caranya. Antum melihat ini seperti apa Ustaz? Di satu sisi mungkin kita akan mengatakan bahwa ada lompatan dalam logika, atau istilahnya itu muqalatah. Bahwa Nabi itu tegas dalam syariat, iya betul. Yani Nabi tidak akan istilah kita cawe-cawe, ya. Dalam urusan syariat tidak akan cawe-cawe. Namun apakah hal ini melegitimasi tindakan kezaliman ataupun pemaksaan? Kita bilang tidak. Contoh misalnya, kita mengatakan ini ketika masuk dalam bulan Ramadan, yang ini hampir setiap tahun terulang, maka kita melihat sebagian toko-toko itu dihancurkan. Kita akan mengatakan, kenapa harus ngancurin toko? Padahal itu kan pencaharian mereka. Itu tempat orang mencari rezeki. Kalau memang kamu mau menegakkan syariat, maka sampaikan. Kan kita pakai dari bab amar ma'ruf nahi munkar. Kamu sampaikan kepada dia, kalau mau jualan maka tutupin rumah makannya, ditutup. Bahkan yang udah ditutupin tapi hancurkan itu. Jadi tutupin. bukan melarang orang untuk jualan. Apa alat? Memangnya semua orang pasti puas? Pertanyaan, memangnya semua orang pasti puasa? Enggak, kan ada yang safar. Kan ada yang safar, sakit. Ada yang sakit, Ada wanita-wanita yang lagi dapat bulanan, Ada anak-anak. Terus kalau mereka mau beli makanan itu ditutup gimana terus? Betul. Tegas terhadap syariat bukan sebagai alasan kita bisa berbuat seenaknya dan zalim kepada orang lain. Kan bisa ditutup. Lalu dengan mengatakan bahwa
kamu juga harus katakan bahwa Nabi benar, dia tegas di dalam syariat, namun ketegasannya itu untuk pribadi dan keluarganya itu jauh lebih tegas. Tapi kenapa ini tidak kamu lakukan? Nabi mengatakan, kalau aku melihat Zahra salamullah alaiha mencuri kedapatan, aku yang motong tangannya langsung. Kenapa ini tidak kamu lakukan? Justru kalau di keluarga kamu tutup-tutupi. Kan begitu. Jadi kalau mau tegas dulu ke diri sendiri. Kalau diri sendiri saja dalam urusan syariat masih banyak nyimpang-nyimpangnya, jangan negas-negesin ke orang. Kalau kita saja, kita mau mengatakan orang suruh tutup jualan ya di bulan puasa, tapi di satu sisi setelah puasa tempat diskotik, tempat dugem, tempat prostitusi dan sebagainya itu dibiarkan. Kan sama saja. Kalau gitu Yusuf menyuruh kita untuk membongkar semua itu. Enggak lah, saya tidak mengatakan demikian. Tapi lakukan persuasi secara mau'izah hasanah, datang ke sana, amar ma'ruf nahi munkar, datang ke sana dengan cara-cara yang baik, yang benar, bukan terus mau dengan kekerasan. Itu justru malah mencoreng, justru membuat orang mutanafir, membuat orang jadi benci dengan Islam. Sampaikan dengan baik, datang, berikan dia jalan keluar dari itu. Yang kalau memang mau memperbaiki, khususnya di kalangan muda kita saat ini, kalau mau memperbaiki kondisi pemuda saat ini, maka berikan solusi kepada mereka. Jangan hanya menutup. Sama seperti kalau misalnya kita punya dandang, lalu kita masak dandang itu, ada airnya, lalu kita masak, kita tutup, dan kita tutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada aliran keluar udara dari situ. Apa yang akan terjadi? Meledak. Masyarakat juga demikian, pemuda juga demikian. Semuanya kita larang, meledak. Kalau mau melarang, berikan solusinya sehingga ada keluar tuh, ada jalan keluar. Islam punya, misalnya ketika melarang orang demikian, dikatakan ketika kamu syahwat maka puasa, maka kamu sholat dan sebagainya. Ini memberikan solusi. Kalau kita mau melarang mereka mencari pekerjaan yang demikian, kasih solusi. Kasih uang misalnya. Kasih uang untuk mulai bisnis, untuk bisa jualan pisang goreng, jualan tahu goreng, jualan bakso, apa saja yang dia bisa bisniskan. Ajarkan dia buat baju sehingga dia bisa buka butik nantinya. Itu bukan dengan ditutup tanpa memberi solusi, malah merusak. Itu membahayakan, hancurkan. Ya mungkin alhamdulillah dari apa yang disampaikan oleh antum Ustaz sangat bermanfaat dan sangat penuh dengan maklumat-maklumat yang mungkin baru untuk anak pribadi, khususnya mungkin untuk khususnya untuk anak, umumnya untuk teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum acara ini ana tutup, ana ingin ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan maklumat-maklumatnya. Semoga kedepannya kita akan selalu membahas berbagai permasalahan yang sedang hangat-hangatnya dan mungkin dibutuhkan oleh kita semua, Ustadz. Jangan lupa untuk mendukung kami channel HPI Iran, untuk subscribe, like, dan komennya. Semoga kita semua dan antum yang ada di rumah dan kalian semua yang berada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.